Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Mufidbai yang dimuliakan Allah, semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan, kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Istri dan suami adalah dua insan yang saling mengikatkan diri melalui perkawinan. Terdapat hak dan kewajiban bagi masing-masing, termasuk yang berkaitan dengan adab. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Al-Adab fid Din menjelaskan tentang adab istri terhadap suami sebagai berikut. Terdapat 16 adab istri kepada suami. Yang pertama, senantiasa merasa malu terhadap suami. Seorang istri hendaknya tetap mempertahankan rasa malu kepada suaminya meskipun sudah bukan pengantin baru lagi. Tentu saja, malu dalam konteks ini adalah rasa malu dalam artian positif, seperti malu ketika bau badannya menimbulkan ketidaknyamanan, malu berpenampilan tidak menarik, dan malu berperilaku yang buruk. Yang kedua, tidak banyak mendebat. Perbedaan yang berkepanjangan berpotensi menimbulkan ketegangan dan konflik. Seorang istri hendaknya tidak mendebat suami dalam hal-hal yang tidak perlu. Namun demikian, diskusi serius dengan suami untuk mencari solusi terbaik dari suatu permasalahan tidak sebaiknya dihindari. Hal ini justru baik dalam rangka bermusyawarah, mencapai mufakat dan solusi yang diberikan. Yang ketiga, senantiasa taat atas perintahnya. Taat pada suami adalah kewajiban. Namun demikian, apabila perintah suami bertentangan dengan syariat, seorang istri dapat mengajukan keberatan dengan tetap mengedepankan kesopanan dan cara yang baik dalam menolaknya. Atau istri dapat mengajukan alternatif lain dari perintah suami. Yang keempat, diam ketika suami sedang berbicara. Seorang istri hendaknya mendengarkan dengan baik apa yang sedang dikatakan oleh suaminya. Jika ia bermaksud memotong pembicaraannya, sebaiknya meminta persetujuan terlebih dahulu. Jika ternyata suami tidak memberi izin, sebaiknya istri diam dan tidak memprotes secara keras demi mencegah timbulnya ketegangan. Yang kelima, menjaga kehormatan suami ketika ia sedang pergi. Seorang istri hendaknya tetap berperilaku baik meski suami sedang tak ada di rumah. Dalam situasi seperti ini, seorang istri hendaknya tidak memanfaatkan kesempatan untuk bersenang-senang menuruti hawa nafsu, misalnya dengan pergaulan yang sangat longgar. Hal ini sangat tidak baik sebab bisa berpotensi menimbulkan fitnah. Yang keenam, tidak berkhianat dalam menjaga harta suami. Seorang istri adalah pihak yang paling dipercaya untuk menjaga hartanya. Kepercayaan ini tidak sebaiknya dikhianati dengan menghambur-hamburkan yang tidak perlu, apalagi jika harta itu digunakan untuk kemaksiatan yang sudah pasti akan menimbulkan persoalan yang tidak baik di kemudian hari. Yang ketujuh, menjaga badan tetap berbau harum. Seorang istri hendaknya menjaga bau badannya sedemikian rupa sehingga suami merasa nyaman di sampingnya. Namun demikian, hal ini tidak berarti seorang istri harus mandi parfum. Mandi secara teratur dengan menggunakan air dan sabun mandi merupakan cara yang paling mudah untuk menjaga bau badan tetap segar. Yang kedelapan, mulut berbau segar dan berpakaian bersih. Tidak hanya terkait dengan bau badan, tetapi juga bau mulut hendaknya menjadi perhatian istri, yakni selalu segar. Demikian pula pakaian yang ia kenakan sehari-hari juga harus bersih dan wangi. Semua ini adalah agar mereka sama-sama nyaman dalam berinteraksi, baik di dalam maupun di luar rumah.
Kesembilan, menampakkan qanaah. Seorang istri hendaknya tidak menuntut lebih dari apa yang mampu diberikan suami kepadanya. Ia hendaknya mensyukuri berapapun jumlah atau wujud pemberiannya. Namun demikian, hal ini tidak berarti seorang istri tidak boleh mendorong dan mendoakan suami agar lebih maju lagi dalam bidang ekonomi atau bidang lainnya. Kesepuluh, menampilkan sikap belas kasih. Seorang istri hendaknya bersikap belas kasih kepada suaminya atas semua jerih payah yang ia lakukan. Jangan sampai ia bersikap kasar atau bahkan menindas suaminya yang kondisinya sedang lemah seperti sakit, apalagi dengan sengaja menyakiti perasaannya dengan hinaan yang merendahkan harga dirinya. Bagaimanapun, ia harus mengasihi suaminya dengan sepenuh hati. Kesebelas, selalu berhias. Seorang istri hendaknya selalu tampil menarik di depan suaminya. Banyak manfaat dari hal ini. Misalnya suami menjadi lebih betah di rumah dan tidak terdorong untuk mencari alasan keluar rumah. Kedua belas, memuliakan kerabat dan keluarga suami. Seorang istri hendaknya selalu sadar bahwa suami umumnya memiliki hubungan emosional yang kuat dengan kerabat dan keluarganya. Oleh karena itu, seorang istri hendaknya dapat memperlakukan kerabat dan keluarga dengan respek tanpa mempersoalkan status sosial mereka. Ketiga belas, melihat kenyataan suami dengan keutamaan. Apapun keadaan suami, seorang istri hendaknya dapat menerimanya dengan kenyataan. Jika suami keadaannya baik, seorang istri hendaknya mensyukurinya sebagai sebuah anugerah dan kenikmatan. Jika sebaliknya, seorang istri hendaknya bersikap sabar. Syukur dan sabar merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat belas, menerima hasil kerja suami dengan rasa syukur. Berapapun penghasilan suami, seorang istri hendaknya dapat mensyukurinya. Dengan mensyukuri nikmatnya, Allah akan menambahkan dengan berbagai kenikmatan lainnya. Kelima belas, menampilkan rasa cinta kepada suami kala berada di dekatnya. Seorang istri hendaknya senantiasa menunjukkan rasa cintanya kepada suami, terlebih saat berada di dekatnya. Hal ini karena salah satu tujuan dari pembentukan rumah tangga adalah untuk membentuk keluarga yang saling mencintai. Keenam belas, menampakkan rasa gembira dikala melihat suami. Kapan saja dan di mana saja seorang istri bertemu dengan suaminya, hendaklah ia selalu menunjukkan rasa gembiranya. Hal ini amat penting karena umumnya suami merasa gembira ketika melihat istrinya bergembira. Demikian ke-16 adab istri terhadap suami sebagaimana dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali. Semakin banyak adab terhadap suami bisa dilaksanakan, semakin tinggi derajat kesolehan seorang istri. Istri solehah adalah istri yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban. Semakin tinggi nilai keadaban seorang, sesungguhnya ia semakin tinggi derajat dan kemuliaannya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama manusia. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita senantiasa dijadikan sebagai keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, mempunyai putra-putri yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.